susun. Tinggi banget nih. Hadirkan kisah duka, tawa dan canda. Asiknya nongkrong di rumah susun. Rame-rame berdendang bergoyang, yuhu, diiringi pengamen jalanan. Asiknya pacaran di rumah susun. Kantong kosong tak menjadi beban, ember waktu kencan jaraknya sejengkal. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Trisno kuning omah susun, cinta ambo di rumah susun. Kita pe cinta di rumah susun, cinta gue di rumah susun. Gue sama Pinkan temenan. Nah, masalah abangnya Pinkan itu marah sama gue gara-gara dia nggak suka. Soalnya dia trauma, dia kesel sama Pinkan gara-gara dia punya pacar terus nggak direstuin sama bokap nyokapnya. Sekarang, daripada gue emosi lagi, ini lu masuk kamar lu. Masuk nggak? Pinkan gak pernah ngelarang apapun yang Kak Robi suka. Tapi tolong, ini rumah kita, Kak. Kak Robi harus jaga. Aneh ngerti, Umi sama Abah kecewa sama si Rupiah. Tapi harus pikirin aneh juga dong. Nggak gampang dapetin si Mince. Usahanya sampai mencret dapetin dia. Mat, si Pinkan pacar lo di kampus kan? Iya, Minca. Kebetulan, Ambo juga pindah ke Rusun Niko. Jadi kita bisa sama-sama belajar bersama dan sekolah sama-sama ya. Turun yuk. Nggak mau, lu aja deh. Pinkan, turun yuk. Enggak, lu aja Drun. Ngapain di sini, kamu cuma duduk doang? Gue bukannya nggak mendukung ide lo, tapi gue pengen mendapatkan adik lo itu secara wajar. Justru gue berani ngelakuin ini karena gue percaya sama lu, Roy. Gue nggak mau adik gue jatuh ke tangannya Somad. Pokoknya selama Mami Papi nggak ada di sini, saya dan Novel tuh bagikan terpenjara di dalam rumah sendiri. Dan saya nggak tahu mesti berbuat apa. Kamu nggak usah khawatir. Saya siap bantu kamu. Dari mana lo? Biasa. Adek gue udah masuk kamarnya. Gue yakin dia udah masuk perangkap gue. Lo ini kenapa sih? Lo tenang aja deh. Pinkan itu kan adik gue. Jadi kalau ada apa-apa, gue yang tanggung jawab. Gue kayaknya berat banget, Rob. Lo itu gimana sih? Kita kan udah sepakat, Roy. Lo dulu pernah ngelakuin ini sama Lisa demi gue. Sekarang gantian dong. Gue yang ngelakuin gini demi lu. Kayaknya bertentangan banget sama hati kecil gue, Rob. Tenang aja, men. Itu kamar adek gue. Gue mau cek dia dulu ya. Lu tunggu aja di sini. Santai aja, relax. Oke, men? Oke. Oke deh. Noval, ngapain lu di kamar Pinkan?
Kak Robi juga ngapain masuk-masuk kamar Kak Pingkan? Sialan. Bangun Kak. Kak. Kak Pingkan. Kak. Akhirnya punya motor baru juga. Pingkan, Nova? Somat? Kamu udah cukur rambut ya? Penampilan kamu beda banget, tapi top. Kan kamu sendiri yang nyuruh saya potong rambut. Jadi ya, ini hasilnya yang saya bisa perbuat. Kak Semat, tos dulu dong. Bencong. Kok bencongnya nggak ada lagi sih? Cuma sedikit, karena belum bisa berubah 100%. Tapi yang jelas sudah berubah. Oh iya dong, Kak Semat aja udah keren sekarang. Rambutnya tuh kan udah dipotong. Iya. Makasih. Ini sangkar burung. Bukan, ini box peralatannya Kak Somat. Oh iya ya. Juga. Ini namanya motor dagang. Apa kamu bilang? Motor dagang? Iya. Saya nggak ngerti. Apa sih maksudnya? Motor dagang itu maksudnya pada saat nanti di jalan tiba-tiba ada orang yang minta diservis elektroniknya, langsung saya benerin. Jadi saya nggak usah pulang lagi ngambil peralatan gitu. Oh gitu. Kak Somat, kapan-kapan boncengin Nova ke sekolah ya pakai motor ini. Kamu nggak malu naik motor butut kayak gini? Wah, enggak kok Kak Somat. Justru Noval bangga. Kak Somat sendiri emangnya nggak malu bawa motor yang ada kotaknya terus ada tulisannya kayak gini nih Kak Somat. Kenapa harus malu? Ini kan hitung-hitung iklan berjalan. Oh iya. Kak Somat, semalam Kak Pingkan mabuk berat ya? Mabuk? Kita kan cuma minum soft drink doang. Iya, soalnya Kak Pingkan waktu masuk kamar tidurnya pules banget. Habis itu susah bener tuh Noval bangunin. Iya, saya juga bingung, Mat. Begitu saya masuk kamar, saya lihat di kamar ada segelas orange juice. Udah gitu saya minum. Terus kepala saya pusing banget, saya langsung tidur. Dan begitu saya bangun, saya lihat Noval udah tidur di samping saya. Jangan-jangan Kak Pingkan diracunin Kak Robi sama Kak Roy nih. Soalnya kemarin Kak Roy nginep di kamarnya Kak Robi, Kak Somat. Saya juga taunya dari Noval setelah saya bangun. Kan? Kayaknya kita harus ngomong serius. Ini demi keselamatan kamu. Kenapa, Mbak? Pakai digempok segala. Ntar diambil lagi. Telan sekalian kalau nggak mau dicolong. Yes, sekarang aman deh. Aman HP-nya, Mi? Aman dong. Di dalam kotak ini ada perhiasan Umi, ada uang hasil penjualan kita. Umi takut ente colong karena ente mau kawin sama anak rupiah semince. Astagfirullahaladzim. Sama anak sendiri curigaan amat. Pikir gue maling apa? Udah berangkat kuliah sono? Gimana Ane bisa kuliah, Mbak? Mi, udah 2 semester Ane belum bayar uang kuliah. Ane minta duit dong buat bayar. Umi bakal bayarin uang semesteran kuliah ente kalau ente janji nggak mau deketin lagi anak si rupiah yang namanya si Mince. Astagfirullahaladzim. Kenapa disamain sih hubungan Ane meminca sama uang kuliah? Beda. Berasa ente sekarang ya? Hah? Kuliah minta sama abah ya? Hah? Asal ente tahu tuh, baju ente nih dari abah, duit abah. Ente dari kecil Umi yang rawatin, bukan si Mince. Ane minta sekali lagi ya.
Umi mau ngasih uang kuliah apa enggak? Kagak. Umi bakal ngasih uang kuliah ente kalau ente janji nggak bakal deketin anak si Rupiah yang namanya si Mince itu. Ane janji sekarang Ane janji. Ane nggak bakal kuliah lagi mulai detik ini. Mau jadi apa ente? Jadi tukang batu cincin kayak Abah. Enak aja ente. Aku benci sama Bu Rupiah. Enak niat mukanya dia. Dia mandi Abah intipin. Jangan ngomong sembarangan Buktinya mana? Tuh, mata Abah bintitan. Lihat tuh, Mi. Apa yang lihat, Umi? Gimana nggak ngelihat? Kan bener tuh, mata Abah bintitan karena ngintip Ibu Rupiah mandi. Mi, yang ngomong si Badrun. Umi baru kenal Badrun. Jangan dia percaya itu anak. Di mana Umi nggak percaya tuh anak polos. Dia nggak bakal ngomong kalau dia nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri ente ngintip Bu Rupiah mandi. Polos. Badrun polos. Iya. Udah mau minta kawin polos. Iya. Ngaco aja. Umi jangan sembarangan ngomong Ntar lakinya Bu Rupiah dengar jadi fitnah urusannya. Nggak ada fitnah-fitnahan karena bukti mengatakan mata ente bintitan dan juga orang-orang tua juga ngomong kalau mata bintitan berarti tuh ngintip orang mandi. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Ayang Badrun nggak kuliah. Juga mau kuliah, tapi pengen ketemu yang Mince dulu, biar kuliahnya tambah semangat. Badrun, kamu nggak berangkat kuliah? Ini mau berangkat, Pap. Doain nih, Papi. Biar Badrun cepet lulus jadi sarjana. Biar cepet kerja jadi direktur. Makasih, Mam. Kok cuma air putih? Martabak Indianya mana? Nggak ada. Udah, Ma. Senyum dong. Jangan cemberut terus. Boro-boro mau senyum. Lagi sariawan ini, Tah. Mami lagi sariawan, Mam. Gampang tuh obatnya. Apa obatnya, Drun? Isep aja umur-umuran Pak Mahmud. Kan juga cepet baik. Kamu bisa aja, Drun. Memangnya istri saya kuntilanak apa? Pakai suruh ngisep-ngisep ubun-ubun. Kamu gimana sih? Jangan gangguin mama terus dong. Iya, lupa. Malu kan sekarang udah bahaya sama gue. Ntar galak lagi. Badrun dibilangin Yeah. Ntar mama denger tuh. Oh iya sayang. Orang tua kamu gimana tuh kabarnya? Masih marah nggak sama? Cindy, cantik bener. Mau sekolah ya? Kami senang deh ngeliatnya. Sini mau sekolah. Bareng yuk. Astagfirullahaladzim, naon budak teh? Budak. Pak, Ma, pergi dulu. Iya. Kenaon ieu teh budak? Ternyata si Cindy masih marah sama Ani. Nama juga anak kecil, terus juga baik. Ngapain tuh kura-kura di situ? Hei, kura-kura bangun lo! Kamu Cindy. Ngapain lu di situ duduk sampai ketiduran? Ambo sengaja nunggu kamu keluar rumah Cindy supaya kita bisa berangkat sekolah sama-sama. Pede banget lo gue mau bareng sama lo. Kamu itu cantik banget Cindy. Ambo tuh jadi suka sama kamu. Kura-kura denger ya. Berapa ratus kali sih gue bilang sama lo kalau gue nggak ada hati sama lo. Tapi Ambo yakin kok Cindy, suatu saat nanti kamu tuh pasti suka sama Ambo. Amit-amit. Cindy, mau kamu. Ya mau ke sekolah bodoh. Kalau begitu sama-sama dong, karena kita juga satu sekolahan Cindy. Ih, nggak mau.
Cindy tunggu. Aku cinta kamu, Cindy. Tunggu. Bang, kerupuknya lagi bang. Makan bubur 1 mangkok kok minta kerupuk 3 kali sih? Bisa rugi saya. Supaya bang nggak rugi, kalau ada pembeli lagi jangan dikasih kerupuk bang. Nah gampang kan? Waduh, nggak enak dong. Wah apaan sih nggak enak? Aduh abang ini. Bang bubur yang bener dong bang. Tuh. Saya takut, Mat. Kalau Kak Robi tuh akan berbuat nekat. Soalnya Roy kan udah berjasa ngembalin Nisa sama Kak Robi. Kira-kira kapan sih orang tua kamu pulang? Saya masih nggak tahu. Tadi saya udah telepon Mami. Tapi Mami tuh belum bisa kasih kepastian. Katanya bisa minggu ini, minggu depan, atau bulan depan. Saya bingung. Gini aja, kebetulan saya sekarang sudah punya handphone. Handphone murahan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kamu telepon saya aja. Nanti saya insya Allah pasti akan ada di sana. Bang, kerupuknya lagi. Adik ini gimana sih? Buburnya udah habis. Masa minta kerupuk lagi? Buat cuci mulut, Bang. Kalau cuci mulut bukan pakai kerupuk, pakai pisang. Terus pisangnya mana? Nah, kalau nggak ada pisang, saya minta kerupuknya aja, Bang. Udah, saya aja. Tapi kan, Kak Somad, Novel mau main ke sana dulu ya. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Iya deh, Kak. Hati-hati, jangan nakal ya. Oh iya dong, Kak Somad. Kok adik kamu nggak sekolah sih? Hari ini kan masih minggu tenang. Kebetulan minggu depan bagi rapot. Dan dia yang maksa saya suruh ke sini. Biar kamu yang ngambil rapotnya minggu depan. Itu sih kalau kamu nggak keberatan loh. Kayaknya sih nggak berat. Soalnya saya nggak harus gendong, nggak harus mikul, nggak harus nenteng. Berarti bisa dong? Insya Allah, saya sediain waktu saya. Pasti dia seneng. Enak nih. Nggak usah kerebo gila. Enak sih enak, biar ngagetin gitu dong. Bete gitu sih. Kenapa sih lo? Pagi-pagi udah senep begini tampang lo. Aku bingung, Mat. Sampai sekarang, Abah sama Umi gue nggak ngerestuin hubungan gue sama Mince. Muncul lagi. Lu kenapa sih? Coba lu bayangin deh. Apa ini rasa gue? Gara-gara hubungan gue sama Mince, dia nggak mau bayarin gue uang kuliah. Gue ditelat 2 semester. Yang bener lo. Iya, dia mau bayarin. Asal gue putus dulu sama si Mince. Ah, bercanda lo ah. Kok bercanda sih? Gue baru berantem sama mereka. Lo nggak punya orang lagi. Beli tuh, jangan karang susah. Kenapa sih lu juga dibayarin si Pingkan? Udah gitu aja sampai ribut kayak anak kecil tau gak sih? Bang, 1 mangkok bang. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Maaf sini. Lu jadi orang kurang ajar banget ya. Percuma lu udah pakai kacamata nggak ngeliat gue. Lu nggak lihat tapi barusan ada lampu merah makanya gue berhenti di sini. Maafin Ambu Cindy, maafin yo. Maafin, gak ada maaf bagi lo. Maafin. Ada sini sama Puyung nih. Habis pacaran dari laut lo, gila. Sampai hujan apa basah-basahan gini. Lu jangan sembarangan ya berdua pada ngomong. Gue berdua habis lari-larian. Gue pikir nih si kura-kura larinya lambat. Katanya lebih cepat dari gue. Kamu kepanasan ya sini. Ambu kipasin yo. Apaan sih lu dari tadi? Kipasin gue mulu. Dari tadi ngejar-njar gue. Mau deket-deket sama gue terus.
Habis bagaimana Cindy? Kita ditakdirkan untuk selalu dekat, selalu sama-sama. Kita juga tinggal rumah satu atap Cindy, dan sekolahan juga satu atap. Jadi kalian berdua diam-diam tinggal satu rumah nih. Lu jangan dengerin omongan dia. Maksud dia satu atap, dia udah tinggal di rusun rumah gue. Tapi nggak apa-apa lagi, Sin. Sekolah udah satu sekolah, rumah udah satu rumah. Kurang cocok apa lagi coba? Iya nggak sih? Kurang cocok. Lu aja yang sayang sama dia tuh. Bener Cindy, cewek-cewek anak satu aja baik yang senang sama Buyung. Lu aja yang datang. Bagaimana Cindy? Bagaimana? Cindy, tunggu Ambo dong. Gue yakin lagi, sebenarnya Cindy juga suka kok sama Boyong. Cuma dia somuna aja, ya nggak sih? Kerja ini Hansip. Masa Hansip malah tidur? Kayak jaga keamanan. Makanya kalau jadi Hansip jangan tidur terus. Jaga deh yang benar. Berapa jadi bang? 20.000 mas. 20.000 ya? Iya. Mat, tunggu dong. Gue belum kenyang. Astagfirullahalazim, Drun. Lu ini udah mangkok yang keempat tau nggak? Perut lu perut apaan sih? Masa masih lapar juga lo? Belum sarapan di rumah, jahat amat lo. Lewatan deh lo. Biar Mat, saya yang bayar. Nggak apa-apa, udah saya aja yang traktir. Uang kamu kan hampir habis. Ya? Gitu. Makasih ya mas. Ya. Mangkoknya mas. Apa mangkoknya? Gue belum habis. Oh, udah dibayar soalnya. Kan? Kamu marah ya? Saya yang bayarin buburnya. Enggak, saya nggak marah kok. Uang 29 juta untuk keperluan belanja di rumah, termasuk biaya kuliah saya dan adik saya Nova. Udah habis. Duit semua tuh, 29 juta. Masa daun sih, Drun? Oh, ya nanya. Saya yakin, Kak Robi pasti udah kena pengaruh Lisa. Kamu jangan sedih terus dong, Pinkan. Masa di rumah sedih, di luar rumah juga kamu sedih? Senyum sedikit dong. Kamu buru aja lagi supaya nggak sedih. Lu tuh ya. Novel mana ya? Kita bisa terlambat loh ke kampus. Nanti kita berangkat ke kampusnya sama-sama ya. Tapi sebelum berangkat ke kampus, kita anterin Novel ke sekolah dulu. Bisa. Itu motor muat ke berempat. Siapa juga pengen naik motor. Lu yang bawa motor gue ke kampus. Lu naik kapan? Sama Pinkan. Naik apaan? Pakai mobilnya Pinkan lah, Drun. Dasar comatrek lu. Ada apa kamu ngos-ngosan kayak gini? Dikejar penjahat. Jahat? Penjahat dari mana? Mana dia? Nah, ini dia. Bento, ada apaan sih? Somat, Badrun sekalian, Nona, beta mau tanya sama kamu orang. Ini anak kucing garong siapa? Yang paling kurang ajar, saya tahu sopan santun. Masa kamu orang bayangin, beta lagi istirahat. Pas beta bangun, muka beta coreng-coreng bagian semua. Lihat nih, warna-warni. Kayak bendera partai. Jangan begitu dong. Beta ini komandan Hansip, bukan buku gambar. Kalau mau gambar sana, sama Patino Sidin, jangan sama beta. Kurang ajar. Ini lihat nih, beta punya pasukan nih, putih semua, kayak Siliman Kera. Jangan begitu caranya dong.
Noval, kamu bikin ulah lagi ya? Lagian Hansip malah tidur. Udah tahu lagi jaga. Oh, ya udah Noval cetak aja tuh. Kualat. Drun, ini anak siapa sih bangor banget? Muka gue dicat nih lihat kayak bintang. Ini adik saya namanya Noval. Dan saya rasa ini bukan salahnya dia. Justru ini semua adalah peringatan buat kalian semua aparat Hansip. Ini kan waktunya dinas kalian. Jangan tidur dong, jaga. Kalau ada maling gimana? Jangankan maling, Mat. Kecoa masuk ke mulutnya aja juga dia nggak sadar kalau lagi tidur. Apalagi nenek maling natu nih. Drun, gue tuh semalaman tau nggak keliling-keliling. Han, itu maling sepi. Laler aja istirahat tidur. Ya Hansip kudu tidur. Udah, tenang. Sekarang bantuin aja. Kata orang semua bagi tugas ya. Kamu orang sekarang jaga, beta istirahat. Beta istirahat sebentar, beta bangun, beta makan, baru. Makan. Kamu orang jaga lagi ya? Jaga lagi? Ya, sebentar aja ya. Oh, jaga mulu. Sekarang semua jaga di pos semua. Berangkat. Hai kau. Caci, sekali lagi beta maafan ya. Sekali lagi, awas ya. Ajar. Wah, kamu kok bikin ulah lagi sih? Gak apa-apa, biarin aja. Hansip di sini memang harus dikasih pelajaran. Ya? Oh, Noval langsung aja kok Kak Somad. Emang lo bangor lo. Lagian dia tidur kayak patung manusia. Ya udah gue cetak aja. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Gue baru tumben lihat preman pasar Senin pakai sepeda. Gimana kalau dia ke pasar ya? Orang bingung tuh bedain tukang somai sama preman. Makan pencarian lo. Japret, ngapain lu ketawa? GR. Sepengetahuan Bang Japra, justru Ani sekarang bangga sama ente. Bagus juga sepedanya. Bang Japra, Ani di rumah ada baskom bekas. Ente mau nggak? Baskom? Iya. Buat apa baskom? Buat taruh di belakang jok. Ente ke pasar, beli kol, kentang, tahu, sama sekalian bumbu kacangnya. Maksud lu supaya gue dagang somai? Iya, sayang nih sepeda kalau nggak ada faedahnya. Lu jangan ngina gue ya. Udah gara-gara lu, orang yang biasa gue palak ngasih 10.000, jadi 1.000. Oh. Gara-gara ente pakai sepeda ya? Nanya lagi lu. Bang Japra, mendingan Bang Japra dagang somai. Aneh yakin penghasilannya lebih besar daripada ente cuma jadi preman. Dagang somai? Iya. Sekarang kalau misalnya Bang Japra niat, ntar sore ke rumah Aneh, ambil tuh baskom. Kalau gue pikir-pikir ada benernya juga omongan lu. Iya dong. Daripada gue jadi preman, dimusuhin orang, besar resikonya, mendingan gue jualan somai kalian. Iya Bang Japra, lagian udah tua, udah nggak waktunya lagi cari duit haram. Sekarang cari yang halal, biar berkah. Cabut dulu ya. Gini Bang, bentar lu. Kok motor gue ada sama lu sih? Kemarin lu bilang ada orang yang mau tukar tambah. Emang juga orang yang tukar tambah? Emang kucing? Si Somad nih yang tukar tambah. Udah habis 1 juta ngurus nih motor. Surat-suratnya udah mampus 20 tahun. Bisa aja lo. Ih, dibilang nggak percaya. Ya Somad pakai, masa mau dijual? Ya rugi. Udah. Kena gue nih, karena si Kribo. Sim, lo tuh sekarang udah jarang sih ngomongin Bang Somad. Tumben banget, ya nggak sih? Iya, Sim. Biasanya hampir tiap menit lo ngomongin Bang Somad. Ntar di kantin, di kelas. Nyampe-nyampe, ulangan umum lo masih aja ngomongin Bang Somad. Sim, kita jangan dikacangin gitu dong. Gimana sih? Lu berdua jangan pada bawel ya. Denger ya, hubungan gue sekarang sama Bang Somad udah lebih dari berpacaran. Jadi, lo udah kawin sama Bang Somad? Aduh, ini temen lo ya? Tahu. Maksud gue sama Bang Somad udah bersepakat untuk saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana kakak dan adik. Alah, bilang aja Bang Somad kagak demen sama lo, ya kan?
kamu tahu nggak resepnya supaya bagaimana si Cindy ini bisa suka sama Ambo? Ya elah, gampang Yung. Caranya, lu operasi plastik. Lu permak muka lu kayak Anjasmara. Anjasmara? Iya. Nah, kalau muka lu udah kayak Anjasmara, gue yakin si Cindy bukan cuma demen sama lu, tapi dia bakalan kesengsem, percaya sama gue. Lo nggak boleh begitu sama temen. Apa? Harusnya nih kita dukung si Buyung. Gimana caranya si Cindy deket sama dia? Kita kudu usaha. Nah, gitu dong. Iya. Encer juga otak lu, Tom. Cindy cantik banget ya. Gebet aja. Sin, masa jabatan ketua kelas lo kan udah mau hampir habis nih. Tapi gue sama teman-teman semua bakal ngedukung lo lagi nih. Tapi kayaknya lu bakal punya saingan baru deh, Sin. Soalnya gue dengar si Buyung itu mau nyalonin jadi ketua kelas. Tenang. Kita semua udah ngedukung lo abis-abisan deh pokoknya. Si kura-kura itu mau jadi saingan gue? Iya. Nekat banget tuh orang. Emang. Mana orangnya? Udah kabur tuh. Yuk kita kejar. Buyung. Apa, Cindy? Oh, jadi lo mau bersaing sama gue buat jadi ketua kelas? Ambo rela kok mau mengundurkan diri jadi calon ketua kelas. Asal kamu... Asal apa? Asal kamu bersedia jadi pacar Ambo, Cindy. Lu gila apa sih, Ting? Dengar ya, gue secuil pun gak ada hati buat lo. Tapi Ambo punya hati sebesar Gunung Semeru buat kamu, Cindy. Simpen aja tuh Gunung Semeru lo. Dengar ya, daripada lo stres ngejar-ngejar gue terus, lu gue kasih kesempatan pertama dan yang terakhir. Maksud kamu apa, Cindy? Maksud gue begini, Bego. Kalau lu terpilih jadi ketua kelas dan ngalahin gue mau jadi pacar lo. Tapi kalau lu gagal, jangan pernah sekali-sekali bilang suka sama gue. Setuju? Kok jadi banyak orang begini sih? Sin, lu mesti konsekuen sama omongan lu. Kalau Buyung jadi ketua kelas, secara otomatis lu resmi jadi pacarnya Buyung, ya gak? Sekarang nih, kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Lusa depan, pas pemilihan ketua kelas baru. Setuju nggak? Setuju! Bagaimana, Cindy? Bagaimana? Ron, kenapa lo muka lo suntuk banget sih? Bawel lo ah. Gue kan janji bayar uang kuliah sekarang. Mah duitnya belum ada. Kok urusan jadi kayak begini sih? Ron! Lo dicariin sama Pak Wahyu tuh. Iya, gue tahu. Gue juga mau ngadep dia. Somat mana, Dron? Di atas genteng, lagi benerin genteng yang bocor. Bantuin Gide, kesian sendirian. Ya ampun, orang gue ngomong bener-bener juga. Kenapa sih lo sewot amat? Banyakan nanya lo, emang Somat bapak gue apa? Gue mau nanya deh, si Somat sama si Pinkan punya hubungan apa sih? Kok orang-orang di kampus pada ngomongin dia? Ada hubungan arus lemah ketemu arus kuat. Kalau kita aduin, jadi koslet. Paham lo? Mir? Galak banget sih. Tahu otaknya tuh anak lagi konslet kali, jadi ngomongnya ngaco. Gila. Dia udah tinggal aja. Sini. Kalau dekan kamu tahu, kamu sudah 2 semester belum bayar, kamu bisa dilarang ikut ujian, Dron. Iya, saya ngerti, Pak. Makanya dari itu sekarang saya ketemu Bapak. Jadi kamu mau bayar uang semesteran? Tergantung Bapak sih sekarang. Loh, kok tergantung saya? Ya, kalau misalnya Bapak mau damai. Maksud kamu damai bagaimana, Dron? Ya. Nih, Pak. Bapak pegang KTP saya, Pak. Asal saya bisa ikut ujian semester aja, Pak. Ntar kalau misalnya udah selesai ujiannya, itu terserah Bapak. Bapak suruh saya tebus atau Bapak anggap lunas uang ujian semesternya, Pak. Kamu ini jangan mempermainkan pihak fakultas, Dron. Kau pikir KTP kamu ini nilainya apa dibandingkan dengan tunggakan semester kamu sebesar Rp2.500.000? Tahu? Tahu, Pak. Paling nggak Bapak hargain dong. Saya kan ada niat baik supaya saya bisa ikut ujian semester, Pak. Gak bisa, Dron. Ini KTP kamu. Saya putuskan gak bisa. Jadi Bapak nggak mau nolongin saya, Pak? Gak bisa. Cintaku di rumah susun, cinta
Loh, kenapa mesti Somad, Pak? Dia itu kan mahasiswa baru. Lagi pula intelektualnya belum teruji. Saudara juga mengusulkan Pinkan. Pinkan juga mahasiswi baru kan? Iya, karena saya tahu pasti, Pak. Walaupun Pinkan tuh mahasiswi baru, tapi dia sangat menguasai teknik lingkungan. Apalagi dia sudah punya banyak pengalaman sebagai aktivis pencinta lingkungan hidup. Begini, Saudara Roy. Fakultas punya catatan. Sebelum kuliah di kampus kita ini, Saudara Somad Solahuddin itu pernah menjadi 10 besar terbaik di dalam penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional. Nah, itulah yang menjadi dasar pertimbangan mengapa fakultas mengusulkan Saudara Somad. Siang, Pak. Siang. Ini Somad sama Pinkan, pilihanmu. Udah datang kemari dia. Begini, saudara-saudara. Negara kita melalui salah satu lembaga ilmiah mendapat kehormatan dari negara Rusia untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswi pilihannya guna mengikuti studi karya ilmiah. Untuk menentukan yang terbaik dari yang terbaik, maka setiap universitas wajib mengirimkan calonnya mengikuti tes tingkat nasional. Maksud Bapak? Saya nggak ngerti. Ya, ini baru garis besarnya saja. Nanti detailnya kita bicarakan di forum. Maksud saya nggak ngerti kenapa saya yang diusulkan, Pak. Loh, bukannya saudari adalah calon dari Roy, ketua senat kita? Tadi nggak bisa gitu dong, Kak. Sebelumnya Kak harus konfirmasi dulu sama saya. Saya bisa atau enggak dan saya mampu apa enggak. Saya yakin kamu bisa. Tapi, Kak... Kamu seharusnya berterima kasih Pinkan sama si Roy. Karena dari ribuan mahasiswa, hanya kamu yang direkomendasikan. Maaf, tapi saya nggak bersedia. Rumah susun kota Jakarta, miniatur Indonesia, ragam suku, etnik budaya, jadi satu, tinggal di sana. Ada cinta katanya di rumah susun.